Pagi itu, entah kenapa aku sangat ingin bertemu dengannya. Dengan perempuan yang berhasil menambah cinta dan raga juga hati ini. Motorku tepat berhenti di depan rumah Beinenah. Tampak Ica tengah tergolek di depan rumahnya. Astagfirullah, Ica. Kamu kenapa? Pekiku. Di sana tak ada orang satupun. Entah sudah berapa lama Ica pingsan dan terbiar di teras. Ku ketuk pintu Beinenah, tapi rumahnya tampak kosong. Aku kembali menghampiri Ica dan membuka pintu rumahnya. Tak terkunci. Aku menggendongnya masuk, membaringkan di kamar. Sekilas kutatap wajahnya yang tampak pucat. Tetap cantik. Astagfirullah. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa membohongi perasaanku. Meredakan segala gejolak yang berisik di dalam sini, aku keluar. Melihat pakaian yang tampaknya belum sempat ia jemur, aku menjemur pakaiannya. Sudah biasa hidup mandiri, soal cuci-mencuci dan jemur tak membuatku kesulitan. Selesai menjemur, aku mondar-mandir di luar menunggu kedatangan Beinenah. Tapi tak juga menyembul. Entah kemana saudaraku itu. Masuk ke rumah Ica kembali, hendak membuatkan teh hangat, setidaknya ketika dia bangun dapat mengurangi pusing di kepalanya atau sekadar melegakan tenggorokan. Namun tak ada apapun di dapur ini. Aku keluar membeli teh dan gula, lalu kembali dan membuatkan minuman untuk Ica. Sudah pulang? Panggilnya. Ica sudah sadar. Iya, sayang. Sahutku. Kenapa aku seberani ini? Aku masuk ke kamarnya, ia tampak marah dan beberapa kali mengusirku. Sadar diri kalau dia tak menyukaiku, terlebih lagi dia istri orang. Aku keluar setelah sedikit mengajaknya bicara tentang dosa dan hukuman akibat menggoda istri orang. Bukan aku tak tahu tentang semua itu, hanya ingin mengajaknya berbicara. Berada di dekatnya aku merasa getaran-getaran itu. Dia semakin marah dan tak suka melihatku menjemur pakaiannya. Aku tak menghiraukan. Hanya tertawa lucu bisa mengusiknya. Tapi hatiku sakit. Perih. Sore aku datang kembali, membawa buah mangga muda. Aku cerita pada Beinenah tentang Ica pingsan. Kayaknya Neng Ica hamil. Soalnya sering terdengar mual dan muntah juga, kata Beinenah. Hamil, Bei? Iya mungkin. Kecewa mendengar hal itu, meski belum pasti dan hanya menebak. Tapi insting seorang perempuan biasanya tak pernah salah. Aku memberikan buah itu pada Ica lalu kembali ke rumah Beinenah. Namun, tak lama, buah itu kembali diantarkannya. Mungkin Neng Ica nggak enak sama suaminya. Makanya dibalikan lagi, ulas Beinenah. Ya kali, Bei. Buat bibi saja. Sahutku kecewa. Aku juga tahu tadi motor suaminya terparkir di sana. Baru pulang kerja. Tiap kali aku berjanji akan melupakan Ica, tiap kali juga aku tak mampu. Wajahnya selalu mengganggu pikiran. Malam itu aku datang ke rumah Beinenah. Rasa rindu hanya sekadar ingin mencuri pandang wajahnya. Tapi rumah Ica tampak sepi. Ica kemana? Bei? Tanyaku saat masuk ke rumah Beinenah. Nginap di rumah mertuanya. Suami dia nggak tega selalu ninggalin Neng Ica di rumah sendirian. Baguslah Bei. Kasihan juga kalau keadaan seperti itu harus tinggal sendiri. Jangankan suaminya, aku yang bukan siapa-siapa juga sangat mengkhawatirkannya. Rasaku sangat besar untuknya. Berganti menjadi sayang dan bukan sekadar ingin memiliki. Mungkin memang cintaku tak harus memilikinya. Setidaknya aku masih bisa melihat senyumnya dari kejauhan. Sore itu aku kembali hendak berkunjung ke rumah Beinenah. Meski aku tahu sang penambat hati tak ada di rumah. Hanya saja rasa ingin berkunjung membuatku tak bisa menahan. Dengan harapan dia sudah pulang, padahal aku tahu dia tengah berada di rumah suaminya. 10 menit lagi sampai ke rumah Beinenah, aku melihat seorang berjalan sempoyongan. Aku mendekat, wajahnya tampak lelah dan berantakan. Bidadari. Ica terus berjalan tanpa memedulikan panggilanku. Iba yang menguasai dada, lebih tepatnya sayang. Aku memangku paksa perempuan yang belakangan selalu membuatku rindu. Berkali dia menolak, aku tak peduli. Melihatnya menangis di dekapan, aku semakin sedih dan ikut menderita. Seolah tangisnya adalah tangisku juga. Berhenti sejenak, tubuh yang tampak kecil tapi begitu terasa berat, tiba-tiba tangannya bertaut di leherku, mungkin ia takut terjatuh.
Senyumku mengembang. Ada rasa bahagia hingga aku mengulas senyum untuknya. Andai rasa ini terbalas, mungkin rasa bahagia akan lebih dari ini. Khawatir luka di kepalanya cukup parah, aku mengajaknya ke rumah sakit. Ica menolak, tapi aku tak peduli. Keluar mencari mobil yang bisa kupinjam, warga memberitahu, Bapak RT selalu memberi tumpangan. Aku menyewa dan mengemudi sendiri. Sampai di rumah sakit, Ica diperiksa. Aku mengaku sebagai suaminya dan dipinta menemui dokter. Karena pasien mengeluh mengatakan sudah beberapa hari mual dan muntah. Selesai tes urin, ternyata hasilnya positif. Sedangkan untuk luka di kepalanya tak apa-apa. Ucap dokter. Positif hamil. Dok? Iya, istri Anda hamil. Aku cukup bahagia mendengar hal itu. Biarpun bukan anakku, bahagianya adalah bahagiaku juga. Namun, ketika kukatakan pada Ica tentang kehamilannya, ia malah menangis. Aku merutuki diri, seolah semua yang kulakukan dan kuucapkan selalu salah. Setelah 2 hari dirawat, Ica bisa pulang. Anehnya, suami perempuan itu tak kunjung menjenguk selama istrinya dirawat. Bukan aku tak ingin bertanya, hanya saja, tiap aku menanyakan suaminya, akan berakhir bertengkar mulut, ada saja yang kami ributkan. Aku hanya bisa mendoakan saja yang terbaik untuknya. Malam itu aku sudah tidur karena lelah sepulang kerja. Berapa hari aku tak berkunjung ke rumah Bey Nenah. Sedih membayangkan Ica tengah bahagia bersama suaminya menyambut kehadiran calon anak mereka. Sebab itu aku tak berani berkunjung lagi. Biarlah mungkin sampai di sini aku memendam rasa. Suara ponsel berdering membangunkan, entah siapa yang menelepon malam-malam begini. Dengan mata masih menyipit, aku mengangkat ponsel dan menerima panggilan dengan ngantuk. Di seberang panggilan, terdengar suara yang tak jelas meminta tolong. Tak mungkin aku tak tahu suara orang yang selalu membuatku rindu. Ya dia Ica, kekasih hati yang tak mungkin kumiliki. Seketika rasa kantukku hilang, segera mematikan telepon, setengah berlari menaiki motor dan memacu ke rumahnya. Beberapa kali kugedor pintu, tak ada yang membuka. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku mendorong berniat mendobrak. Lama sekali untuk bisa terbuka, aku sudah sangat bimbang. Banyak kali menendang, tapi ternyata tak semudah seperti di sinetron. Pintu akhirnya terbuka, dibuka oleh Ica dengan keadaannya yang membuatku terkejut. Ya Allah, Ica! Darah merambat dari kamar hingga ke depan pintu. Tubuhnya lemah, aku menggendongnya ke rumah Bey Nenah. Bey Nenah tak kalah panik melihat Ica terkulai. Aku segera mencari tumpangan. Cara termudah adalah mobil Pak RT. Kali ini ku minta Mang Tatang yang mengemudi. Aku menangis menatap perempuan yang kini lemah tak berdaya. Matanya nyaris tertutup. Aku meraung, aku takut kehilangan. Takut, teramat takut. Kuat, sayang, kuat. Batinku berkecamuk ketika ia benar-benar tak sadarkan diri di dalam dekapan. Dokter yang menangani memintaku tanda tangan untuk melakukan tindakan kuret. Janin yang Ica kandung sudah hancur. Aku meminta izin Bey Nenah lebu dulu dan demi keselamatan Ica, Bey Nenah pun angguk mengizinkan. Setelah sadar, Ica tampak begitu kesal padaku. Membahas soal yang kulakukan di mobil, ia beberapa kali mencebik, seolah aku ini laki-laki tak tahu malu. Aku sadar akan hal itu, tapi rasa sayang ini sulit dicegah. Memintanya agar membiarkan saja perasaanku tanpa harus ia balas. Itu sudah cukup bagiku. Sungguh, Ca. Aku betul-betul panik. Tak sedikit pun niatku memanfaatkan keadaan. Aku merasa bersalah. Setelah kejadian itu, aku tak lagi bertemu dengannya. Aku sering datang ke rumah Bey Nenah, tapi rumahnya sepi. Kata Bey Nenah dia ada di rumah. Ah, mungkin dia marah dan tak ingin bertemu lagi denganku. Rasanya ingin beredar dari hidupnya. Iya, harus kucoba, tak ada gunanya memaksakan diri. Hingga kami bertemu lagi hari ini, ketika akan membayar kontrakan dan memaksa ingin mengantar ke rumah orang tuanya. Aku sengaja ikut, tak ada niat apapun hanya ingin silaturahmi pada bapaknya yang pernah kutemui waktu meruqyah Ani. Wajah lelaki itu mirip sekali dengan Aisyah. Perempuan yang kucintai itu bernama Aisyah. Ternyata dia juga tak memberitahu tentang keguguran pada orang tuanya. Membuatku tersalah ucap dan merasa bersalah.
Ia pamit lebih dulu untuk pulang, sedangkan aku masih ingin menanyakan sesuatu pada bapaknya Ica. Apa bapak pernah mendengar tentang pernikahan tak lazim? Tak lazim bagaimana maksud Nak Rafka? Seperti menikah dengan jin atau dinikahkan dengan jin. Beliau tampak mengernyitkan alis, berpikir sejenak. Dulu bapak pernah mendengar kasus semacam ini. Ia dinikahkan dengan jin, biasanya semacam tumbal pesugihan. Jelas beliau. Aku terhenyak, tumbal pesugihan. Siapa yang Nak Rafka maksud yang dinikahkan dengan jin? Saya sendiri, Pak. Astagfirullah. Siapa pelakunya? Kenapa setega itu? Saya nggak tahu, Pak. Tapi saya bisa bebas dari kutukan itu. Jika timbul rasa cinta pada seseorang, gara-gara pernikahan tersebut saya jadi nggak ada hasrat menikah dan selalu gagal. Sampai saya bertemu Ica. Aku tertunduk. Malu. Sineng. Iya Pak. Anak Bapak. Jika sudah ada rasa maka Kiai menyarankan agar saya segera meminang dan ikatan terkutuk itu akan lepas. Tapi sayang, Ica sudah bersuami. Aku tak kuasa menahan gejolak rasa. Air mata yang kutahan, kini luruh juga. Ya Allah, sabar, Nak. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mendoakan semoga ada rasa itu terhadap orang lain, karena si Neng sudah bersuami. Bapak Ica menepuk punggungku menguatkan. Aku pun sadar Ica tak bisa menjadi milikku. Ah, Ica, aku benar-benar bisa gila, karena tak bisa memilikinya. Kenapa harus ada manusia kejam yang menumbalkanku? Apa salahku padanya? Aku kelimpungan menyesali nasib seburuk ini. Berjalan pulang dengan lunglai. Aku memikirkan bagaimana jika bapak dan ibu tahu tentang perceraianku. Apa mereka akan kecewa? Apa justru mereka akan lebih kecewa jika aku berbohong? Rasa ragu untuk jujur pada mereka. Tapi jika terus disembunyikan juga bukanlah hal yang baik. Cepat atau lambat, aku akan beritahu mereka. Tapi bukan sekarang. Harus menunggu waktu yang tepat. Setidaknya sampai semua ada penjelasan dari Arofik. Hati masih sangat berharap suamiku itu kembali. Sampai di kontrakan, tak langsung masuk rumah. Aku mampir ke rumah Bey Nenah guna menanyakan Arofik pada Mang Tatang. Mana tahu suami Bey Nenah itu tahu tentang kabar Arofik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Bey Nenah sambil membuka pintu. Neng Ica dari mana? Dari rumah Bu Bambang bayar kontrakan, terus mampir ke rumah bapak. Bey, jawabku, apa Mang Tatang sudah pulang? Bey, tanyaku kemudian. Ini sudah sore, biasanya Mang Tatang akan segera pulang. Aku ingin segera mendengar kabar orang yang masih kurindukan. Ayo masuk dulu, ajak Bey Nenah. Kami duduk di ruang tengah. Tampaknya tadi Bey Nenah tengah mengajar Ani belajar. Anak itu masih anteng berkutat dengan buku dan pensilnya sembari tengkurap di lantai. Sebentar lagi paling Mamang pulang kalau nggak lembur. Tapi beberapa hari Mamang pulang sendiri. Rofik kemana? Tanya Bey Nenah. Matanya menatap lekat menunggu jawaban. Aku tertunduk. Harus cerita apa pada Bey Nenah? Apa aku ceritakan saja? Kenapa? Neng Ica? Aku menggeleng, tak tertahan lagi, rasa pilu menyeruak dada. Ingin rasanya berbagi duka yang tengah menimpaku, lara yang kurasa tak tahan jika ditelan sendiri. Aku ingin tahu kabar Arofik, Bey. Masih tertunduk menimbang-nimbang, ingin bercerita segamblangnya, tapi ragu. Loh, memang Rofik nggak pulang? Nggak, Bey. Aku, ucapanku tersekat, seperti ada batu yang mengganjal di tenggorokan. Kenapa? Neng, cerita saja nggak usah segan. Bibi bisa jaga rahasia. Kok? Sebenarnya Bibi juga tahi kalau Rofik nggak pernah pulang sejak kamu pulang dari rumah sakit. Tapi Bibi segan mau nanya, takut terlalu masuk campur urusan orang. Ya, aku memang tertutup pada siapapun untuk urusan pribadi. Jangankan dengan Bey Nanah, dengan orang tuaku saja tak cerita. Aku sudah diceraikan, Bey. Waktu keguguran itu aku baru saja diceraikan. Akhirnya kuluahkan juga apa yang coba kutahan selama ini. Aku mulai terisak, mengingat kembali perceraian ini bukanlah keinginanku. Dicerai? Ya Allah, kok bisa? Apa karena Neng Ica keguguran sampai Rofik menceraikan? Aku nggak tahu pasti apa alasannya.
Tapi dia nuduh aku selingkuh sama Rafka. Arofik menjatuhkan talak 3. Bei. Aku tak kuasa lagi membendung air mata yang dari tadi mendesak ingin keluar. Aku meraung berhambur ke pelukan Bei Nenah. Astagfirullah. Kenapa Rofik berpikir begitu? Neng Ica sudah jelaskan. Sudah, Bei, tapi dia nggak mau dengar. Bibi tahu sendiri kalau aku nggak ada hubungan apa-apa sama Rafka. Dia nggak percaya. Bei. Arofik bilang, aku hamil. Anaknya Rafka, dia nggak mau terima bayinya. Sahutku masih terisak sambil mengusap air mata yang melintas di pipi. Ya Allah, kenapa nak Rofik setega itu? Masa nggak percaya sama ucapan istrinya sendiri? Aku bingung, nggak tahu harus gimana, Bei. Ya sudah, Neng Ica sabar dulu. Nanti kalau Bibi ketemu Rofik, biar Bibi jelaskan, moga saja dia mau dengar. Ucap Bei Nenah. Tangannya masih memeluk sambil mengusap lembut punggungku. Terus, apa Neng Ica masih mau mengontrak di sini? Bapak sama Ibu belum tahu aku sudah diceraikan, Bei, jadi untuk sementara lanjutkan mengontrak dulu. Beberapa saat aku hanya menangis, melepas segala kesedihan. Aku akan ceritakan juga pada Bapak dan Ibu kalau waktunya sudah tepat, karena aku masih berharap Arofik akan merujukku. Sedikit tenang dan lega ketika sudah melepaskan tangis, seolah beban ini sedikit diambil dari pikiran. Bei Nenah banyak memberi dukungan agar aku bersabar dan tawakal. Semua pasti ada jalan keluarnya. Bei, aku minta, soal ini jangan diceritakan dulu sama siapa-siapa, termasuk Rafka. Pintaku pada Bei Nenah. Baik, Neng, Bibi janji nggak akan cerita ke siapa-siapa. Tenangkan hati dulu. Nanti kalau Mamang pulang, kita tanya sama Mamang soal Rofik. Terima kasih, Bei. Setelah hati cukup tenang karena sudah mencurahkan kepedihan hati pada Bei Nenah, aku pulang ke rumah, harus mandi dan masak nasi. Aku ingat Arofik akan segera pulang. Ya Allah, kenapa aku begini? Arofik tak akan pulang. Dia sudah membuangku. Air mataku lagi-lagi bertakung, mengingat segala kenangan setiap sore menyambutnya pulang. Aku rindu, sangat rindu. Ani datang ke rumah, memberitahu kalau Mang Tatang sudah pulang. Dengan semeringah aku mengekor di belakang gadis kecil itu menuju rumahnya di sebelah. Mang, Arofik nggak ikut pulang? Tanyaku basa-basi. Rofik? Bukannya udah pindah kerja? Memang nggak bilang sama Neng. Pindah? Tanyaku mengerutkan alis. Bagaimana aku bisa tahu? Sedangkan semenjak aku dicerai tak pernah Arofik bertanya kabar. Iya, sejak Neng keguguran itu, Rofik udah nggak kerja. Mamang juga nggak tahu, dikasih tahu sama bos. Itu juga Mamang yang nanya. Jelas Mang Tatang. Tatapannya heran. Sedangkan Bei Nenah menatapku iba. Tak mendapat jawaban yang kuinginkan, pamit dari rumah Bei Nenah. Merasa tak ada harapan lagi. Aku sudah benar-benar dilupakan. Kenapa kamu setega itu, A? Masih ingatkah? Dulu AA menumpangkan kasih, memberi kasih sayang. Sekejap saja AA berubah, hanya karena hal yang tak jelas. Aku kehilangan arah, seperti berjalan dalam gelap, tertatih mencari terang. Kuatkan hatiku, kuatkan. Malam ini di luar tampak begitu sunyi. Di rumah Bei Nenah pun tak terdengar suara. Hanya suara binatang malam yang riuh meramaikan. Sunyi, sepi, sama seperti hatiku, hampa tak terisi. Aku berbaring di kamar yang tak begitu luas ini, memeluk guling. Sendiri, tangan memegang tasbih, sedangkan mulut berbisik melafalkan ayat-ayat suci hingga mata terpejam. Pulas, jangan dekati suamiku. Aku bunuh kau. Pekikan suara seorang perempuan yang garau dengan wajah menyeramkan menghampiriku. Aku yang tengah berbaring diraihnya, leherku dicekik, diangkat dan disandarkan ke dinding. Lepaskan, lirihku menahan sesak akibat leher dicekik. Pasokan oksigen yang masuk ke pernafasan terasa menyempit. Kau harus mati. Tatapan matanya menghujam tajam. Senyum menyeringai, terlihat puas melihatku meronta kesakitan. Cekikan di leher semakin mengencang. Aku semakin kesesakan. Tangan dan kaki meronta mencoba lepas dari cengkeraman perempuan yang menyeramkan yang entah dari mana asalnya. Begitu saja menghampiri tanpa ku ketahui siapa dia.
Perlahan tubuhku semakin lemas, tangan sulit menggapai, tak berdaya. Aku hanya bisa berzikir. Bruuk! Tiba-tiba perempuan itu melempar tubuhku. Tubuh membentur meja kecil yang ada di kamar hingga ambruk. Allah! Aku memekik kesakitan. Perempuan itu tertawa puas, kembali meraihku dan membenturkan ke dinding. Terasa remuk seluruh tulang. Aku benar-benar kesakitan, ingin menjerit meminta pertolongan, tapi tak kuasa. Lidah terkunci. Kau harus mati. Matanya semakin beringas, menatapku dengan tatapan benci. Dia memutar jemarinya, seluruh benda yang ada di kamarku terangkat ke udara, terkumpul menjadi satu. Perempuan itu menyeringai kembali. Jangan, aku menggelengkan kepala, menyadari benda itu akan diarahkan padaku. Aku telungkup, menutup kepala dengan tangan. Berzikir memohon pertolongan. Bapak, Ibu maafkan aku. Sekilas bayangan semburat cahaya mengelebat. Arg! Terdengar suara teriakan, lalu menghilang. Astagfirullah. Aku tersentak dan terbangun dari tidur. Ya Allah, aku mimpi, gumamku. Iya, aku mimpi. Aku memalingkan wajah menatap dan pandangan menyapu seluruh kamar. Benda-benda masih terletak di posisi yang sama. Namun kepala dan leher terasa sakit. Begitu pula tubuhku terasa remuk, keringat dingin membanjiri. Berulang kali aku mengucap istighfar, mengingat lagi mimpi yang baru saja ku alami. Terasa begitu nyata. Darah? Bukankah tadi aku hanya mimpi? Aku mengusap darah yang keluar dari hidung. Kusentuh leher, rasanya sakit. Apa ini mimpi yang sama seperti yang pernah kualami sebelumnya? Apa maksudnya semua ini? Apa ini ulah makhluk yang kata Bapak ingin balas dendam? Kenapa aku jadi sasaran dan siapa pelakunya? Aku kebingungan. Tubuh yang teramat sakit, juga kepala terasa pusing membuatku tak lagi dapat memejamkan mata. Meringkuk dengan tubuh gemetar. Dalam ketakutan, berharap suamiku pulang dan memeluk memberi perlindungan. Matahari pagi mulai menyongsong, cahayanya memaksa masuk lewat tirai yang tersibak, menghangatkan ruangan. Aku memaksakan diri bangkit untuk pergi ke rumah Bapak. Tubuh masih terasa tak karuan, tapi sangat ingin menanyakan tentang kejadian ini. Sampainya di sana ibu terkejut melihat keadaanku yang tampak kusut. Pagi-pagi sudah di sini. Ada apa? Teh? Sapa ibu yang tengah bersiap pergi ke sawah. Bapak sudah pergi dagang. Bu? Tanyaku. Nggak dagang katanya, mau bantu ibu panen padi ketan. Jawab ibu. Kamu kenapa? Teh? Sakit? Nggak apa-apa, Bu. Lemes aja. Sahutku. Kalau sakit tinggal di sini saja sementara, biar Rofik nyusul. Atau dia nggak apa-apa di sana saja sendiri kalau nggak mau ikut. Saran ibu. Aku nggak apa-apa, Bu. Neng, ada apa? Tanya Bapak ketika menghampiriku. Mungkin tak biasa melihatku datang sepagi ini. Aku pengen ngobrol, Pak. Bapak mengajakku duduk di tepas. Aku mulai menceritakan kejadian tadi malam pada Bapak. Ibu juga ikut menyimak. Biasanya aku tak pernah menceritakan mimpi, tapi kali ini berbeda, terasa nyata dan pasti ada sesuatu di balik mimpi aneh itu. Jadi maksud Neng, mimpi tapi bukan mimpi. Aku nggak tahu, Pak, tapi ini lukanya beneran. Tunjukku pada kening dan pipi yang memar dan masih terasa sakit. Astagfirullah. Ulah siapa sebenarnya? Bapak tampak mengepalkan tangan, menahan kesal. Neng tinggal saja di sini untuk sementara. Biar Bapak urus jika makhluk itu mengganggu Neng lagi. Ucap Bapak dengan nafas terengah menahan marah. Iya, Ibu juga kasih saran gitu tadi. Biar saja Rofik di sana sendiri, toh nggak bisa jaga kamu. Masa istri sampai babak belur gini dia nggak sadar. Gerutu ibu yang tampak ikut kesal. Rofik sering lembur. Bu. Banyak kerjaan di tempat kerja. Lagi-lagi aku berbohong. Apalagi kalau lembur, nginep aja di sini. Ibu kukuh. Iya, Pak, Bu, nanti aku pikirkan lagi. Cuma nggak mau menyusahkan ibu sama bapak. Anak ibu sama bapak ini sekarang sudah dewasa, sudah berumah tangga, tapi masih saja menyusahkan. Tukasku.
Tak ingin jadi beban untuk mereka. Neng, sekadar tinggal di sini, apa yang mau menyusahkan? Malah bapak senang kalau kamu sama Rofik mau nginap di sini, berapa lama juga nggak masalah. Ulas bapak. Iya, pak, nanti aku pikirkan dulu. Kenapa aku tak mampu menceritakan tentang hubunganku dengan Arofik pada orang tuaku sendiri? Aku takut mereka kecewa dan marah pada Arofik dan segera memintaku pindah ke sini. Sedangkan aku masih berharap dan menunggu Arofik pulang. Andai bapak tahu kami sudah cerai, misal Arofik kembali, bapak pasti tak akan mengizinkan kami bersatu kembali. Pulanglah. Adek masih menunggu dan menagih kasih. Tak semudah itu adek bisa lupakan Aa. Adek masih berharap. Suara hati mengiba mengharapnya ingat padaku dan kembali. Kemarin bapak ngobrol sama Rafka. Kasihan dia, Neng. Ucap bapak lirih. Rafka? Ada apa sama dia? Tanyaku. Neng, Rafka itu jadi korban pesugihan. Hah? Korban pesugihan? Maksudnya gimana, Pak? Katanya ada yang menikahkan dia dengan jin, itulah dia nggak pernah tertarik sama perempuan. Terang bapak. Masa nggak tertarik sama perempuan, tapi ganjen sama aku. Tukasku kesal jika ingat tingkah Rafka yang menyebalkan. Meskipun sesungguhnya dia orang yang baik. Itu karena dia sudah menemukan penawarnya. Penawar? Iya, kiai yang merawatnya bilang kalau dia ada terbesit rasa suka pada seseorang, harus segera dinikahi, agar terbebas dari pernikahannya dengan jin tersebut. Bapak menjeda sejenak ucapannya. Sayangnya, rasa itu ada untuk kamu dan Neng gak mungkin nikah sama dia. Neng punya suami, lanjut bapak kemudian. Bisa dibilang, selama ini hingga usianya menginjak 33 tahun, dia baru merasakan cinta sama perempuan. Dan itu sama Neng. Aku tertegun. Jadi selama ini Rafka bersikap seperti itu karena perasaannya baru pertama kali? Pantas saja tingkahnya begitu aneh. Mana mungkin bisa suka hanya dengan perempuan biasa dan sikapku juga tak ramah saat itu. Ternyata semua itu ada sebabnya. Dinikahkan dengan jin? Apa itu mungkin? Siapa pelakunya? Jika menikah denganku, kutukan itu akan lepas darinya? Ya Allah, kasihan sekali Rafka. Meskipun aku sudah bercerai, tapi untuk menikah dengannya, rasanya aku belum siap. Hatiku masih terisi orang yang selalu kurindu. Aku harus bagaimana? Ibu dan bapak memaksaku untuk menginap di rumah mereka sementara waktu, bingung untuk menolak, terpaksa nurut. Setiap orang tua pasti khawatir pada anaknya, apalagi jelas-jelas mendapat ancaman dari sosok makhluk yang tak ku ketahui. 2 hari sudah aku menginap, izin pulang ke rumah kontrakan. Riskan jika selalu ditanya, akan kedatangan Arofik, karena selama aku di rumah bapak, tak ada Arofik telepon bertanya kabarku, apalagi menyusul. Hal itu jelas menimbulkan pertanyaan. Entah mereka menyadari atau tidak, aku menyembunyikan sesuatu. Masih ada rasa gusar jika makhluk itu mengganggu lagi, aku memutuskan menginap di rumah Beinenah. Dia pun tak keberatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lagi. Rafka tersenyum semeringah melihatku berada di rumah Beinenah. Apa kabar? Ca? Kemana aja? Tanya Rafka dengan tatapan lekat. Bibirnya tak lekang dari senyuman, tampak bahagia melihatku ada di hadapannya. Nginap di rumah bapak. Jawabku datar. Aku tahu dan mengerti perasaan Rafka. Sama seperti perasaanku dulu ketika bertemu dan jatuh cinta pada Arofik. Aku kangen, ucapnya setengah berbisik. Aku melirik, sedikit mendelik. Bey! Aku pulang aja, ya. Pintaku pada Beinenah. Kesal pada Rafka. Loh, kok pulang? Katanya mau menginap? Tanya Beinenah heran. Ia menghampiriku. Ya sudah, Ca, aku saja yang pulang, ucap Rafka. Ia yang masih berdiri memegang helm, memutar badan, lalu keluar dari rumah Beinenah. Kenapa aku ini? Sesabar itu dia menghadapiku. Padahal bisa saja ia punya keperluan pada Beinenah. Rafka, tunggu. Aku mengejarnya yang sudah berada di halaman. Rafka menoleh, masih tersenyum. Apa? Tanyanya antusias. Masuk dulu, mana tahu kamu ada perlu sama Beinenah, sahutku.
Tak enak hati bersikap dingin padanya tadi. Nggak kok, emang kesini sengaja pengen lihat kamu. Kalau sudah ketemu, aku nggak penasaran lagi dan bisa tidur nyenyak. Usiknya terkekeh. Aku tertunduk, pipi terasa panas. Sekalipun aku sering berkata kasar, tapi dia tak tersinggung. Tidak, jangan. Aku tak boleh semudah itu terpana dengan ucapan Rafka. Aku masih berharap Arofik datang dan kembali. Aku pulang dulu, ya? Tidur yang nyenyak, kalau bisa mimpiin aku. Pesannya. Ia melambai tangan sambil berjalan mundur. Tak melepasku dari tatapannya. Lalu ia menaiki motornya dan meninggalkan kontrakan ini. Aku masih mematung. Nak Rafka kayaknya suka banget sama Neng Ica. Dia pasti senang kalau denger Neng Ica sudah bercerai. Ucap Benenah yang berdiri di sebelahku, entah kapan dia mendekat. Justru itu yang aku hindari. Bi, jangan sampai dia tahu, aku belum bisa terima dia. Sahutku lesu. Aku tahu Rafka juga baik, perhatian, tapi cinta bukan sekadar itu. Tak semudah itu hatiku berpaling, masih setia pada hati yang pernah dicuri. Perlahan saja, Neng. Lagi pula Rafka anaknya baik, meskipun dia tengil, tapi Bibi yakin dia nggak akan berani macam-macam, ulas Benenah. Benenah akan lebih merasa simpati jika tahu orang pertama yang ia cintai adalah aku. Akibat ulah orang yang tak bertanggung jawab, Rafka tak pernah merasakan cinta. Entah siapa orangnya tega melakukan pesugihan, menumbalkan Rafka. Aku memutuskan mencari kerja, apa saja, asal bisa menghasilkan uang. Bertanya ke beberapa tetangga di kompleks perumahan terdekat. Mana tahu membutuhkan jasa cuci atau apa saja. Namun ternyata, mencari kerja tak semudah itu. Sudah seharian berkeliling, tak ada juga pekerjaan yang kudapat. Beberapa hari mencari, bahkan ke beberapa toko kecil terdekat di kampungku, tetap saja tak ada lowongan. Aku pulang dengan lunglai. Gimana? Belum dapat juga, Neng? Tanya Benenah ketika aku sampai rumah tak bersemangat. Belum, Bi, di toko juga nggak ada lowongan, sahutku letih. Di kampung ini agak susah mencari kerja. Kalau di kampung Bibi dulu, asal mau, sekadar jaga anak MAH pasti ada, kata Benenah. Iya, Bei, aku masuk dulu. Malam ini aku memutuskan tidur di rumahku, mengaji dan berzikir sebanyaknya agar tak diganggu oleh makhluk yang selalu datang dalam mimpiku. Pagi hari, aku memutuskan mencari kerja agak jauh ke kampung lain. Tak putus asa, karena bekal di rumah sudah menipis, belum lagi harus bayar kontrakan. Pintu rumahku kunci, masih berdiri memegang gagang pintu. Seseorang memanggil. Aku menoleh. Rafka. Untuk apa pagi-pagi dia di sini? Aku mengernyit heran. Pagi, Ca, aku punya kerjaan buat kamu. Kerjaan? Kerjaan apa? Ini. Rafka menyodorkan bungkusan plastik hitam. Apa ini? Aku meraih bungkusan tersebut. Itu baju gamis. Kamu pasangkan manik-manik. Dijahit manual aja. Di situ sudah ada polanya. Ikutin aja. Atau kalau belum bisa, aku bisa ajarkan dulu. Memangnya ini punya siapa? Tanyaku masih penasaran. Punya konveksi yang ada dekat kontrakan aku. Banyak kok? Lumayan? Kan daripada nggak ada kerjaan. Ucap Rafka. Berapa untuk satu baju? Kerjakan aja dulu. Soal pembayaran dilihat dari rapi dan banyaknya baju yang dipasang manik. Tapi aku pastikan harganya lumayan buat naik haji. Tuturnya terkekeh. Aku serius. Malah bercanda. Aku malah banyak rius. Nanti kita naik haji bareng. Kilahnya sambil terbahak. Bisa nggak? Raf, kamu serius sekali aja. Nggak bisa kayaknya. Dia pamerkan senyum termanis. Udah, Ca, aku berangkat dulu. Hati-hati di rumah, tunggu aku pulang. Sambungnya kemudian. Emangnya aku ini siapa kamu? Pakai ngomong gitu segala. Celetuku. Anggap aja suami kamu. Suami yang gak kesampaian, lagi pula suami kamu. Gak pernah kelihatan, kayak hilang ditelan bumi. Ungkapnya sambil mengenakan helm. Rafka. Iya aku pergi, takut keburu keluar tanduknya. Rafka tertawa sambil melajukan motornya. Aku tersenyum menatap dari jauh. Rafka memang baik. Ah,
Aku belum sempat berterima kasih. Aku mengerjakan pakaian tersebut bersama di rumah Beinenah. Istri Mang Tatang itu tampak senang karena memiliki pekerjaan. Meski tak seberapa tapi lumayan bisa membantu meringankan beban suaminya. Ini gaji bidadari, ini gaji Beinenah. Ucap Rafka yang tadi datang mengasongkan amplop padaku dan Beinenah. Kok banyak? Emang berapa harga per baju? Tanyaku ketika membuka amplop sambil melirik Beinenah. Banyak karena untuk 15 hari kan itu. Jadi nggak perlu cari kerja jauh-jauh, di rumah juga bisa menghasilkan. Lebih aman, nggak ada yang larak-lirik. Cetusnya. Tahu dari mana aku cari kerja? Itu nggak penting. Ucapnya sambil garuk-garuk kepala. Tanpa menjawab pun, aku sudah tahu, pasti dari Beinenah. Meskipun begitu, aku tetap berterima kasih. Tak terasa 3 bulan lebih aku ditinggal Arofik. Menurut agama talak yang diucapkan mantan suamiku itu sudah sah. Sudah pula lewat masa idah. Selama itu pula aku tak diberi nafkah. Harusnya ada uang nafkah sampai bebas masa idah. Sudahlah, aku harus merelakan semua yang terjadi, meski sangat sulit. Aku membayar kontrakan seperti biasa, tapi tak pernah tidur di rumah. Lebih memilih tidur di rumah Beinenah. Masih ada rasa bimbang ketika tidur sendiri. Kadang sesekali aku menginap di rumah bapak. Beinenah mendapat panggilan dari Rafka. Mendengar bahwa Mang Tatang kecelakaan, Beinenah menjerit histeris, lalu tak sadarkan diri. Sebelumnya dia menangis tak henti. Mengingat Mang Tatang adalah tulang punggung keluarga Beinenah, ia pasti terpukul mendengar kabar itu. Aku pun ikut menangis, merasakan kesedihan Beinenah dan Ani. Setelah ia sadarkan diri, aku mengajaknya menjenguk ke rumah sakit. Ternyata sudah ada Rafka di sana. Ya, beruntung Beinenah punya Rafka. Jika bukan pada laki-laki itu, kepada siapa lagi keluarga kecilnya bersandar, hanya Rafka keluarga satu-satunya yang masih peduli. Keadaan Mang Tatang gimana, Raf? Tanyaku ketika sampai di rumah sakit. Aku penasaran. Patah tulang kaki, Ca? Jawabnya. Ya Allah Mang Tatang. Aku menutup mulut. Tak sangka separah itu. Rafka menunggu di luar, aku dan Beinenah melihat keadaan Mang Tatang. Setelah itu, aku menunggu di luar bersama Rafka. Bagaimana nasib Beinenah nantinya? Siapa yang akan menafkahi mereka? Ucapku sambil menatap ruangan Mang Tatang dari celah kaca pintu rumah sakit. Tampak Beinenah terseduh di samping Mang Tatang yang meringis kesakitan. Aku turut sedih dengan cobaan yang menimpa Beinenah. Gak usah khawatir, Ca. Setakat menafkahi Beinenah dan Ani, insya Allah aku masih mampu. Bahkan kalau kamu mau dinafkahi juga aku siap, Ca. Apalagi nafkah lahir batin, aku rela, celetuknya. Namun, wajahnya datar saja. Rafka, aku serius. Padahal ini di rumah sakit, sempat saja dia mengusik. Aku 10 rius, Ca. Candanya sambil terkekeh. Dasar, gak waras. Gerutuku sambil memukul lengannya. Anehnya malah semakin keras dia tertawa. Sama sekali tak marah atau tersinggung ketika aku menyebutnya tak waras. Ca. Bisa minta tolong gak? Ucapnya. Wajahnya tampak serius. Tolong apa? Aku memandang. Siap mendengar apa yang Rafka maksud. Tolong bantu aku buat jadiin kamu mantu mamah aku. Bisa? Kan, Ca? Please. Rafka mendekap kedua tangannya. Tampak memelas. Nih anak, mulai. Kesalku. Mendelik ke arahnya. Aku udah gak cocok dipanggil anak, Ca. Cocoknya dipanggil bapak, ayah, atau papi. Rafka tertawa. Puas mempermainkanku. Kalau gitu kamu harus punya anak dulu. Iya nanti, mau bikin sama Neng Ica. Tenang aja, dia menaik-naikkan alis. Aku tertawa. Siapa juga yang mau sama kamu, Ogah? Aku balas mengusik sambil cekikikan. Wajahnya didekatkan padaku sedikit membungkuk. Kata-kata apa yang pantas untuk menggambarkan satu kebahagiaan ketika melihat bidadariku ini tertawa. Mendengar ucapannya, di dalam sini ada yang bergemuruh. Tak dapat menentukan rasa apa ini. Beberapa saat pandangan kami beradu, pipiku rasanya memanas. Malu.
Aku mendorongnya. Au, sakit, Ca, keluh Rafka. Tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang. Rasain. Ya Allah, kapan Ica jadi janda ya Allah? Rafka udah nggak kuat. Daripada tersiksa begini, cabut saja nyawa si Rofik ya Allah. Aku mendelik marah, masih saja dia mengusik. Salah ya? Ya Allah nggak jadi si Rofik matinya. Ada yang mendelik. Ulasnya. Dia terkekeh. Suka sekali sepertinya mengusikku. Aku tersenyum dalam tunduk. Tak ingin dia tahu kalau Rofik bukan lagi suamiku. Masih ingin menata hati. Meski ada rasa iba padanya yang selalu mengharap. Kata Mamang tadi, kecelakaannya aneh, padahal jalan sepi, gak ada kendaraan lain, tiba-tiba aja nabrak pembatas jalan, kayak hilang kendali. Ungkap Bey Nenah. Kok bisa? Bey? Padahal itu motor udah aku servis sebelum dikasih ke Mamang. Sahut Rafka. Bibi juga nggak tahu, katanya remnya nggak bisa digunakan. Bulir bening kembali menitik dari sudut mata Bey Nenah. Ada yang aneh, sebelum aku kasih, aku pakai dulu itu motor. Remnya masih berfungsi. Nanti aku bawa lagi ke bengkel, biar periksa kondisi motor Mang Tatang. Rafka tampak sangat heran. Sudah, Bey, sabar. Ini ujian buat keluarga Bibi. Kita cuma harus berdoa supaya Mang Tatang cepat sehat. Aku memeluk wanita yang sudah kuanggap orang tuaku sendiri. Dapat kabar dari Rafka setelah memeriksa motor yang dibawa Mang Tatang. Ternyata keadaan motor baik-baik saja. Anehnya kenapa Mang Tatang bilang kalau remnya blong? Entahlah, kecelakaan ini aneh. Rafka. Untuk kejelasan dan kepastian, sudah jelas dan pasti bahwa ini salah. Ya, perasaanku pada Ica itu salah. Tapi aku tak bisa mengalahkan perasaan yang baru kurasa ini. Aku suka dan cinta, disertai sayang juga. Lebih jelasnya segala rasa yang aku punya menjadi milik perempuan itu. Pengalaman pertama dan rasanya indah. Seperti ribuan bunga bermekaran, harum semerbak. Setiap makanan yang kumakan rasanya nikmat ketika membayangkan wajahnya. Bahkan air putih saja rasa madu. Ya, sekonyol itu. 34 tahun aku kemana saja? Rasa itu sembunyi di mana hingga baru merasakan nikmatnya sebuah cinta. Aku bersemangat melanjutkan kehidupan, memiliki tujuan, ingin bahagia bersamanya. Apa aku jahat dan egois karena terus memaksakan kehendak mencintainya? Sedangkan yang kukejar masih milik orang. Namun, tak seorang pun yang bisa membuatku mengalihkan perasaan indah ini. Wanita di dunia belahan manapun rasanya tak ada. Aku menyukai seseorang, ucapku lirih. Ingin berbagi rasa yang luar biasa ini, perasaan yang sangat menakjubkan, tapi kadang pula menyiksa ketika hanya bisa membayangkan wajah perempuan yang kucintai. Hah? Yang benar kamu, Raf? Siapa orangnya? Mama tampak antusias mendengar pengakuanku. Semua kecurigaannya padaku tentang aku yang tak normal terbantahkan. Ia juga selalu berkata sangat ingin melihatku menikah. Ica, yang tinggal di kontrakan Mama. Ica? Bukannya dia sudah menikah? Mama menautkan alis dan memiringkan kepalanya. Iya, dia sudah punya suami, ulasku lesu. Aku tahu Mama pasti terheran dengan pengakuanku. Mencintai istri orang itu bukanlah hal yang baik. Kenapa harus istri orang? Rafka? Bukannya masih banyak perempuan lain yang masih lajang di luar sana? Kenapa harus Ica? Aku juga nggak tahu, tapi cuma Ica yang bikin aku jatuh cinta. Sahutku tak bisa membohongi. Perasaan. Tapi nggak mungkin kamu bisa miliki dia. Raf, apa kata orang kalau kamu ganggu perempuan bersuami? Aku nggak akan ganggu dia. Mungkin cuma bisa tunggu, entah sampai kapan. Menunggu? Maksudnya menunggu dia diceraikan. Jika memang harus begitu. Sampai kapan? Apa kamu siap lihat dia bahagia sama suaminya? Punya anak? Sampai punya cucu? Gitu maksud kamu? Apa boleh buat? Perasaanku cuma ada buat dia. Meski nggak baik mendoakan buruk pada orang lain, aku akan tunggu sampai kapanpun. Bersambung.